Halo teman-teman, kembali lagi tentunya bersama saya ya, Sandi Riswandi dalam channel internet networking dan multimedia lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya sini, atau kalau di hadapan layar kalian, kalian akan mendapatkan bagian depan dari sebuah speaker. Nah, tentu saja dengan adanya video ini akan membantu kalian itu untuk jadi referensi gitu ya. Jadi video ini tuh saya buat memang khusus buat teman-teman referensi, terus sebagai juga sharing dari saya untuk membagikan pengalaman yang udah saya gunain selama ini. Nah, dari kalian lihat, kita akan membahas 4 poin penting saja, atau kita akan membahas tentang yang pertama itu pengenalan produk, terus dari mulai harga juga, yang kedua itu fungsi dan non fungsinya, yang ketiga itu adalah kelemahan atau kesulitan yang dipakai dalam setiap speaker ini yang ada di sini. Terus yang keempat itu kayak kesimpulan dari pembahasan kenapa saya membelinya kayak berulang, terus ada saya suka ini suka itu gitu. Oke. Nah, poin yang pertama adalah kita pengenalan dulu nih. Di sini ada yang namanya Joinwith 4108. Nah, ini ada dua di sini teman-teman. Dan ini adalah yang pertama kali saya beli waktu memulai usaha RT RW Net. Itu pada zaman sekitar fiber ya. Zaman saya main fiber optik itu sekitar 4 tahun yang lalu lah. 3 tahun 4 tahun. Nah, ini masih awet sampai sekarang. Belum pernah di bongkar ataupun di kotak-atik ya. Terus setelah saya membeli yang produk kedua ini, saya membeli lagi yang sama juga, Joinwith 4108 juga, versi yang sama. Nah, setelah itu selang beberapa bulan saya juga membeli yang abangnya 4109 ya. Ini agak versi di atasnya sedikit ya, JW 4108 4109. Nah, setelah saya beralih ke Joinwith, saya beralih ke Skycom, yaitu T208 ya, 208T. Ini itu sama aja dengan yang sebelah sini, perbedaannya hanya pada beda merek saja. Untuk sistem, motor, dan tampilan juga sama nih teman-teman. Di sini saya coba hidupin. Ini dibuka sih. Lobet ya. Ini lobet ke? Oh ya, ini lobet nih ya, ini lobet. Nah, kalau yang ini tuh dia hidupinnya gini ya. Nah, ini hidup semua ya. Ini sama aja nih teman-teman. Ya, ini juga lobet ya. Saya belum ini baru pulang dari sholat lokasi. Nah, lanjut dari Joinwith yang di Skycom T028, ada dua lagi di sini, Joinwith 4106S ya. Ini dua ya. Nah, ini sama tipe. Nah, yang terakhir adalah yang seri terbaru, yaitu Signal AI 9 ya. Signal AI 9. Oke. Nah, dari semua speaker ini, yang paling tinggi harganya adalah yang Joinwith 4109S ya, yang warna hijau seperti ini. Nah, ini dua, saya ada beli dua. Yang paling tinggi adalah yang ini. Terus yang paling terbaru adalah Signal AI. Yang untuk tipe 4106 dan T028 ini adalah versi lama, atau yang keluaran produk-produk pertama gitu kan. Nah, harga semua speaker ini tuh kurang lebih sama ya teman-teman. Kalau yang ini dulunya 13 juta, kalau sekarang 12 juta. Kalau yang ini harganya 13-an juta juga sekarang. Yang ini harganya sekitar 13 juta setengah sampai 14 juta. Kalau sekarang itu kurang lebih dari 12 juta sampai 13 juta. Intinya sama aja. Nah, pengalaman saya yang paling mengesankan dari semua speaker ini adalah ini kalau untuk pekerjaan kita yang sebagai menyambung kabel putus saja, membuat pigtail gitu kan.
Nah, ini semuanya enak banget ya. Enak banget semuanya. Tidak ada problem, tidak ada kendala. Yang terpenting dari semua speaker ini, kalau kalian beli speaker seperti ini adalah clever. Ya, artinya clever. Kalau kalian pakai speaker yang mau 10 juta, 9 juta, 11 juta, 13 juta, yang terpenting itu adalah clever, teman-teman. Nah, clever, kalau clevernya pemotongnya bagus, otomatis speaker kalian itu tidak terlalu banyak bergerak splitchingnya gitu kan di dalam ini kan. Jadi kalau pemotong kalian bagus, dia maka pergerakannya tet gitu kan, srit, langsung disambung. Tapi kalau pemotong kalian ini jelek misalnya kan, pertama nih dia tit maju gitu kan, gagal, atau enggak dia potongan jelek, akhirnya kalian akan membuka ini speakernya, kalian buka lagi, kalian rapikan lagi. Apabila potongan kalian jelek lagi, maka kalian harus masuk lagi, posong lagi. Akhirnya apa? Yang pertama, pekerjaan kalian lama, terus alat kalian selalu bergerak, gitu kan. Nah, yang membuat kinerjanya yang seharusnya selesai 5 menit itu bisa jadi 20 menit, ya kan. Bergerak, akhirnya ya setiap kali alat bergerak akan memakan pergerakan mesinnya akan terlalu banyak, dan itu yang membuat speaker kalian itu mungkin cepat atau tidak awet. Nah, makanya kenapa aku semuanya ini barang ini udah bertahun-tahun awet dan tidak pernah rusak, itu karena aku clevernya itu memang aku pakaikan yang bagus semua. Jadi semua yang ada di sini nih clevernya itu yang minimal harganya yang di atas 500.000, teman-teman. Itu dibeli setelah cleaver bawaan waktu beli pada baru kan dapat cleaver tuh. Nah, setelah kalian udah merasa dia udah tumpul atau gimana gitu kan, alternatif yang pertama yaitu adalah kalian ganti aja cleaver yang ada di pemotongnya yang pertama. Apabila sudah rusak atau gimana, kalian cepat ganti aja cleaver yang model baru, terus yang agak bagus potongannya, yang akurasinya tuh bagus gitu kan. Nah, itu saran aku ya teman-teman, buat kalian merawat speaker kalian. Nah, yang paling berkesan kalau kalian di lapangan ya, di lapangan itu kan ada tingkat kesulitan, tingkat kerapian. Nah, kalau untuk yang Joinwin 4108, 4109, Skycom itu nilainya 80% ke tingkat kesulitannya. Maksudnya ya sangat enak banget gitu ya. Jadi tidak ada kesulitan yang terlalu gimana gitu kan. Hanya 20% itu adalah ketika posisi dari peletakan aja gitu. Kalau kalian meletakkan perangkatnya itu kan kalau posisinya miring itu agak sulit gitu kan. Nah, itu aja. Dari semua speaker ini kita akan geser dulu nih teman-teman. Speaker yang ini nih, yang join kayak gini nih enak banget makanya. Jadi tidak ada kendala lah intinya ya. Jadi aku geser dulu. Nah, aku mau bahas dulu 4109 deh. Di 1409 ini kan di dalamnya ini agak berbeda dari yang adik-adiknya ya kan. Nah, kalau kalian suka nih yang pakai PS Protect Slip itu ya, Protect Slip yang besar, kan ada Protect Slip yang kecil yang besar kan. Nah, Joinwin 4109 ini sangat bagus buat kalian gunain pakai Protect yang gede-gede gitu. Jadi Protectnya yang kalau misalnya pakai petcore gitu kan langsung disambung gitu, langsung dikasih Protect Slip gitu kan. Nah, itu pakai yang gede, saya saranin pakai 4109, itu enak banget ya. Terus 4109 ini dia pembacaan pemotongannya itu juga nggak cerewet seperti 4109 gitu. Jadi dia kalau ada debu-debu gitu kan, dia kalau di sini tuh kayak oke, gas gitu. Tapi hasilnya bagus kok sebenarnya ya. Jadi ini yang 4109 buat kalian pakai Protect Slip yang besar. Meskipun yang ini juga bisa, cuman agak sulit saja gitu. Karena di dalamnya yang di sini dia itu agak pembuatannya itu agak tinggi gitu. Tapi bisa, semuanya bisa pakai Protect Slip besar. Cuman yang paling enak tuh yang ini sama yang ini sinyal AI. Nah, kalau pakai Protect yang gede, oke? Nah, kita lanjut bahas ke Joinwin
4106S. Kenapa aku beli 4106S, dan juga ya semua yang aku beli ini berulang-berulang teman-teman. Yang ini berulang, enak nih makanya berulang. Terus ini enak nih makanya berulang gitu kan. Terus sama juga yang ini. Dari semua speaker ini yang paling mahal. Yang ini kemarin aku beli sekitar 14 jutaan. Ya, udah lama 14 jutaan. Nah, buat kalian yang suka bangun backbone gitu kan, nggak mampu atau belum punya uang yang harganya misalnya mau beli speaker yang 20 jutaan untuk bangun backbone, gue saranin sih pakai ini. Kenapa? Hasil dari speaker ini tuh keren banget. Aku nggak bakalan review ya, makanya karena kita akan bahas tentang 4 poin di awal itu. Tapi buat kalian yang baru mulai, aku saranin kalian beli yang 4106S aja kalau mau mulai. Kalau misalnya ada pilihan nih, ada 4108, ada 4106S, ada sinyal AI, gue saranin kalian pakai ini nih, 4106S. Tapi untuk sekarang itu di Indonesia stoknya agak kurang ya, aku nggak tahu kenapa, tapi ada yang jual. Aku dari semua speaker ini yang paling kusuka ini, nggak ada cerewetnya. Jadi kalau ke tingkat kesulitannya itu tidak ada, atau tingkat kenyamanannya sekitar 95% nyaman banget ya pakai ini. Oke ya, itu yang pertama. Kalian mau lihat kali ya. Nah, di sini tuh responnya cepat banget teman-teman. Nah, jadi dia kalau dipencet langsung tampil, tidak ada embel-embel lain-lain lagi, langsung gitu kan. Nah, oke ya, ini aku matiin dulu. Dia sangat progresnya cepat gitu. Nah, kita balik ke sinyal AI. Ini adalah speaker saya termakan postingan-postingan di Facebook ya. Ya, kenapa saya sebut di situ? Jujur aja, ini barang ini baru saya beli. Kalau dikatakan baru berapa bulan, bisa dihitung 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nah, saya nggak mau membahas sebenarnya kayak gini, tapi kita tidak membahas kejelekan suatu speaker, merek ini, merek itu, merek ini ya. Tapi saya membagikan pengalaman saya di lapangan dengan menggunakan speaker ini. Di speaker orange ini, sinyal AI ini adalah tingkat kesulitannya itu pada pemasangan core di sini teman-teman. Nah, kenapa pemasangan core-nya di sini? Di sini itu pemasangan core-nya itu nggak kayak speaker yang di sini. Kalian tahu kan kalau di dalam core fiber, di dalam core ini kan ada warna biru tuh, ada core biru, oranye, hijau gitu kan, putih. Nah, yang warna biru biasanya kan kita kikis dulu tuh kan, pakai stripper kan. Nah, kalau di dalam sinyal AI ini itu kita harus ada ukuran. Jadi ada ukuran pemotongan cleavernya gitu. Karena kalau misalnya kalian kikisnya itu terlalu pendek, maka dia akan posisi di dalam speakernya itu akan naik gitu. Kayak naik gitu, nggak seimbang gitu. Jadi kalian harus potong core-nya itu benar-benar harus diingat di luar kepala di sini. Nah, itu yang pertama kesulitannya. Jadi kalau orang-orang baru gitu kan, yang kebiasaan pakai speaker ini, tiba-tiba pindah ke sini tuh dia kalau ini tuh nggak cerewet gitu. Jadi kalau cleavernya itu mau panjangnya segini ke pembersihan dari kulit core-nya itu mau kecil mau pendek mau panjang gitu kan. Kalau di sini tuh nggak cerewet gitu. Sama aja kalian letakin dia tetap nyambung gitu. Tapi kalau di sini ada sedikit perbedaan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya lagi, di sini itu kalau kita mau kalibrasi atau kayak gimana tuh mau pakai aplikasi gitu, diinstal di handphone kita di Android dan konekkan ke Bluetooth. Nah, itu agak ribet ya bagi aku karena memang ya harus pakai handphone lah. Kenapa nggak tinggal pencet aja kan kayak yang lain gitu kan, kalau kalibrasi atau mau ngecek gitu kan. Itu yang kedua. Nah, tapi keuntungan dari sinyal AI ini adalah dia mempunyai OPM teman-teman. Ada OPM di sini. Jadi kalian nggak perlu nih beli lagi OPM gitu kan. Kalau kalian speaker ini kalian tinggal hidupin, kalian udah bisa cek redaman OPM di sini. Ya itu sih paling poin penting banget ya sebenarnya. Karena kita nggak harus beli alat lagi lain. Nah,
Kalau yang ini kan harus beli lagi nih OPM. Nah, tapi dari sini enggak, langsung udah cangkupannya. Nah, terus aku dengar juga dari teman-teman di Facebook, sinyal AI ini tuh kayaknya kayak ada beberapa hasilnya jelek gitu, 0,3, 0,4 itu yang dari teman-teman Facebook. Dan dari Facebook juga, dari setelah aku beli gitu kan, ada beberapa bulan kemudian tuh aku juga lihat postingan-posting orang tuh kalau yang sering terjadi rusak tuh sinyal AI gitu, maksudnya yang cerewet banget, kayak ada kendala gitu kan. Misalnya pembahasan nih, kita bikin pembahasan ya nanti di kalian juga boleh komentar kalian pakai speaker apa, yang dapat kendalanya apa gitu. Selama aku pakai ini, pengalaman aku ya di situ nggak ada problem gitu. Tapi kalau sinyal AI ini problem banget gitu, di lapangan tuh agak, yang pertama cerewet banget lah gitu. Aku nggak tahu juga ya, tapi dia biasanya juga sambungannya nggak mau bagus gitu. Yang paling parah itu adalah yang sekarang ini penyakitnya, ketika kita menggunakan PS yang kecil, PS itu Protect Sleep ya, itu dia suka patah ketika kita pulang gitu. Misalnya nih, hari ini kita sambung kan, Protect Core gitu kan, tiba-tiba 2 hari atau 3 hari setelahnya, sambungan yang kita gunakan pakai sinyal AI ini tuh patah di dalamnya gitu. Padahal posisinya tidak digerakin, tidak diapa-apain gitu kan, itu oke lah di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan, itu lebih tambah cepat gitu. Baru nih 2 jam kita sambung, tiba-tiba 3 jam atau 5 jam setelahnya menggunakan sinyal AI itu dia patah lagi di dalamnya. Mungkin kena goyang lah, kena angin lah gitu kan, kalau di luar ruangan. Nah, itu yang saat ini saya agak jengkel pakai sinyal AI. Akhirnya saya sementara sinyal AI ini hanya alternatif ketika mungkin posisi penyambungan fibernya dekat dengan lokasi rumah. Jadi kalau nanti ada kendala, ngulangnya itu nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya posisinya jauh, saya gunain misalnya yang udah ada di sini gitu, nggak mau yang pakai ini. Ya ini problem saya yang pertama, dan ini pun saya juga belum cari solusinya. Apakah pembakaran Protect Sleep-nya itu memang kepanasan kah, atau penyambungan dari stitching-nya itu apakah dia terlalu kurang panas atau gimana yang mengakibatkan bisa patah. Nah, ini aku butuh bantuan dari teman-teman juga, nanti share-share ya pengalaman kalian pakai sinyal AI. Jadi kalau kalian mau beli speaker, kalau untuk yang seri yang sebelah sini itu tidak ada problem-problem cerewet gimana, tidak ada kendala istilahnya, karena memang aku udah coba banyak ya. Ini udah aku coba ada 7, tadi itu aman. Yang aku coba yang di sini tuh yang agak cerewet itu. Jadi kalau kalian, aku nggak pernah buat kalian nahan-nahan mau beli barangnya, tapi ya kalau kalian mau coba ya silahkan. Nah, aku berani ngomong kayak gini itu udah 3 unit sinyal AI yang temanku punya. Aku tanya, aku share gitu kan, kamu kalau pakai sinyal AI itu Protect-nya kira-kira sering patah nggak di dalam kalau setelah kita pulang misalnya 2 hari 3 hari. Oh iya, aku juga kayak gitu, baik yang sinyal AI 6C ataupun sinyal AI yang 9A gitu juga sama. Tapi aku nggak mau menjelekkan barang ya. Kalau misalnya nanti ada sinyal AI nuntut aku, ya aku udah bilang dari awal kan, aku di sini berbagi pengalaman. Kalau nggak percaya ya silahkan aja pakai sinyal AI ku, kalian coba aja gitu, apakah memang di lapangan itu bisa patah nggak gitu. Itu yang poinnya. Oke, buat pembahasan sinyal AI-nya, kesimpulannya untuk harga yang 12 juta sampai 14 juta itu sangat recommended buat dipakai dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini aman. Ini udah 3 tahun ya teman-teman, kecuali yang sinyal AI ini memang baru 4 bulan. Kalau yang ini tuh udah, kalau yang ini masih baru setahun setengah. Kalau yang ini udah ada 4 tahun, yang ini 4 tahun, 3 tahun, ini 2 tahun, yang ini 2 tahun setengah gitu. Yang pastinya kalau kalian mau beli yang ini aja, Joinwith 4109. Bukan rekomendasi, tapi ini pengalaman aku enak banget makanya. Yang ini, kalau yang ini juga enak, cuman ini enak banget gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang speaker, kalau udah pengalaman, kalian juga boleh komentar atau ambil telegramku di deskripsi ada telegramku. Kalian kita bisa share bareng gitu ya. Oke, thank you teman-teman.